Yang saya hormati anggota Kompas Sekretaris Komisi 4 ya, Pak Yusuf Fatullah Fadli ya. Dan seluruh kawan yang ikut hadir, Bapak yang mendatangi kami semua. Nah, sekarang kami datang ke sini bersurat permintaan dari November baru sekarang. Itu pun nggak masalah sih. Artinya kalau untuk mengharapkan Bapak yang datang ke kami ya kami skeptis sulit. Jadi kami datang ke sini untuk menitipkan apapun aspirasi dari kami, tolong nanti dibantu. Karena wakil kami di pemerintahan itu ada di DPRD untuk daerah di Bekasi. Itu aja Pak. Jadi kalau belum memenuhi quorum kita tunggu ya. Kita tunggu Pak. Bu Martina. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Saya cuma hanya sekedar menyampaikan unek-unek nih ke Bapak. Sampaikan, Dewan itu kan dipilih oleh rakyat Pak. Betul. Ini adalah kantor Dewan ini milik rakyat. Betul. Kalau kita yang hadir Dewan yang seharusnya kalau memenuhi quorum berapa Pak? Komisi 4 kalau memenuhi quorum 13. Nggak bisa itu dikelola Bapak sendiri. Karena itu bebannya berat, berhadapan langsung dengan masyarakat yang hadir di sini, mewakili masyarakat. Saya anggap Dewan Komisi 4 ini itu semuanya tidak ada yang bertanggung jawab kecuali Bapak yang masih hadir di sini. Kalau bahasa keren orang Cabang Bungin, Bapak jangan mau dijadikan tunggal oleh teman-teman Bapak. Mohon maaf ya, dan mau dijadikan tunggal. Artinya, kalau sudah tidak mau menerima aspirasi dari masyarakat Cabang Bungin, bilang aja udah nggak bisa. Kenapa sih mesti diundang? Ini manusia loh Pak. Artinya begini, kalau sampai tidak dilayani, hari ini mutlak saya anggap tidak dilayani. Semua manusia punya kesibukan. Kalau begini, saya anggap tidak menghormati masyarakat. Ya. Kalau Dewan punya pribadi dia mah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini kan milik rakyat. Milik rakyat se-Kabupaten Bekasi. Bapak sampaikan ke teman-teman Bapak, ini yang bicara dengan Mendak, tokoh masyarakat dari Cabang Bungin. Dan pembicaraan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Artinya, Bapak cukup saya hargai untuk Bapak, karena Bapak sendiri. Setahu saya, mana mungkin bisa pecahkan masalah yang begitu rumit dan berlangsung hampir 6 bulan. Komisi 4 ini molor, tidak ada titik penyelesaian, gitu. Iya, jadi ini korbannya udah menyangkut yang matanya bohong dan lain sebagainya, termasuk security yang pada datang ini. Sebenarnya saya pengen ngomongin tar di terakhir, cuman dengan ada tembok Cabang Bungin, seperti itu saya sampaikan ke teman-teman Bapak. Artinya kami datang ke sini jangan apa-apa. Kita kan udah lewat kontrol volume kita, udah diterima dari Komisi 4, disetujui, hadirlah hari ini. Kenapa sih cuma Bapak ya yang mau menerima aspirasi masyarakat? Ini polemik Pak menurut saya. Bukan hanya aspirasi, ini udah menyangkut karena hukum. Kalau bahasa orang Cabang Bungin kasus. Sudah proses. Kalau Bapak, mohon maaf, saya bukan dari Bapak. Kalau Bapak cuma menerima sendiri, sampai lindung dulu, kalau orang Cabang Bungin ini tidak bisa akan terselesaikan. Yang lebih bagus Pak, mohon maaf, bukan ngajarin ini mah. Cuma hanya ngasih saran. Yang lebih bagus semua komisi ada. Kemudian si dirut rumah sakit itu hadir, ya kan? Bila perlu dari kejaksaan juga. Artinya transparansi. Kalau menurut saya sekarang manusia nggak ada yang bukan hukum, apalagi situasi Bekasi ini lagi begini. Tolonglah, kami bisa aja ngadu ke pimpinan Bapak, Ketua DPRD, tidak diterima, tidak bisa kesenayan. Tapi saya masih menghormati Komisi 4. Apakah itu bukan PR yang terlalu lambat, disimpan emak, ditinggi lagi, sehingga sekarang Bapak hanya dijadikan tunggal. Hakikatnya bukan wadah Pak ya, hanya dijadikan tunggal. Bapak menerima artinya bukan kebaran. Forum berarti harus
hanya emosi sesaat, artinya kalau juga kita nunggu, kita ini semua punya kesibukan. Nah, menurut saya pengalaman persis Pak, yang namanya menunggu sampai maghrib pun kita sebagai orang Islam udah berapa kali kita melewati yang harusnya sholat kita lewati. Ya, kemudian dari Pak Tendra sama Pak Herwijaya. Mungkin saya sedikit konfirmasi. Saya datang ke sini jam 10 kurang 2 Pak. Cuma saya langsung ke kaki dulu. Saya telepon ke Pak Asep, sudah ada dulu, katanya kemarin masuk gitu. Bisa kesini jam 10 lewat 30-an kalau masuk sini Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Akhirnya hari ini sudah hadir Bu Martina ya sebagai Ketua Komisi 4 dan mungkin untuk mempersingkat Pak Kasih ada informasi dari Bapak Erdianto ya, karena kita baru berdua katanya pengen forum sampai dengan 5 katanya atau 6 baru bisa kita ini, mungkin Ibu bisa menyampaikan. Ketua DPRD lagi bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada DPP Jamuas ya yang sudah hadir. Kebetulan memang Bapak yang WA saya yang mana ya? Oh Bapak ya. Jadi gini Pak, kenapa ini yang hadir baru 2 orang? Karena memang ada teman-teman kebetulan ada yang lagi bintek partai, yaitu wakil ketua Pak Surahman itu. Terus kalau buat yang teman-teman lain memang ada kegiatan ya Pak ya, nggak bisa di agendakan hari ini. Kenapa saya mempercepat waktu Pak? Karena kan Bapak udah WA saya pun enak ya Pak ya, karena udah lama gitu. Memang keterbatasan waktu juga, makanya kita memang tadi harusnya kan jam 10 Pak. Kita tunggu Bapak, ternyata Bapak belum hadir. Jam 11 Bapak baru hadir. Makanya tadi saya langsung kembali lagi ke sini gitu Pak. Karena jadwal saya memang harusnya di RSUD tadi jam 10, tapi saya ke sini dulu. Tapi karena Bapak belum hadir, makanya saya balik lagi ke RSUD. Nah, sekarang saya sudah hadir lagi di sini. Itu Pak. Nah, buat Bapak kan mau audiensi ya Pak ya. Nah, kalau audiensi kan nggak mesti quorum Pak. Yang penting kan ini ada saya, ketua dan sekretaris. Gitu. Selebihnya nanti dari hasil audiensi Bapak, kita akan rapatin ke internal kita Pak di Komisi 4 gitu. Nah, kemarin kita udah konfirmasi ke Dokter Eni. Ke Dokter Erni itu udah selesai. Gitu Pak. Kalau udah apa di Bapak udah? Jadi ada surat dari Dokter Erni Pak. Beliau menyampaikan ini udah selesai Bu, apalagi mau dibahas. Makanya ini dikasih suratnya ke kita fotokopi, kita akan kasih ke Bapak, tolong dibaca dulu seperti apanya gitu. Ya Pak ya, tunggu ya Pak ya. Karena kita lihat itu kosong, kita tunggu 2. Saya sebenarnya pengen ini selesai hari ini tentang masalah RSUD Depok Bungin. Saya berkeberatan itu tadi menyebut nama person, karena person yang kita mau bicarakan di sini, tapi Direktur RSUD Depok Bungin. Gitu. Nah, kalau Ibu menganggap bahwa nanti ini kan sudah lengkap nih, saya anggap unsur pimpinannya cukuplah untuk mengambil keputusan, ya kan? Oke, jadi dengan Ibu tadi mengucap nama Dokter Erni, berarti Ibu sebenarnya ada kedekatan ini. Enggak, maksud saya begini. Kedekatan bukan dalam arti yang apa gitu. Artinya Ibu paham nih, paham dengan masalah RSUD Depok Bungin. Nah, sebagai masyarakat, dengan melihat banyaknya agenda kunjungan lapangan dari Komisi 4, saya mau tanya nih ke Ibu Dewan, Ibu Ketua, kira-kira aspirasi apa aja nih yang
sudah Ibu Dewan ketahui tentang SD Cemengmungin? Karena kami menangkap ini ada 5 masalah yang harus disikapi. Gitu. Dan kalau kami yang melaporkan, berarti kita anggap Ibu tidak menyerah. Apa saja aspirasi di wilayah Cemengmungin, khususnya tentang RSUD. Ya, demikian Ibu, silakan Ibu sampaikan ke kami apa saja aspirasi yang sudah Komisi 4 serap dari masyarakat Cemengmungin. Terima kasih. Juga Bapak Sekretaris, teman-teman sehat dan amanah ya Bu ya. Izin juga teman-teman yang hadir di sini, apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan saya baik hati apa yang selama ini saya laksanakan terkait tentunya apa yang terjadi selama ini dia sudah izin dulu terkait masalah kebetulan memang keluarga saya ya. Atas nama Pak Fadilah yang tadi sudah disampaikan awalnya dirujuk karena memang panas, oke terdiagnosa DBD beberapa hari tempat berkala juga ya di IGD, terus juga mendapatkan perawatan dan sangat disayangkan pelayanannya. Kenapa kami di sini menyampaikan malpraktek? Karena memang pada kenyataannya seperti ini Bu, ya kan? Ini awal daripada Bayi Fadilah itu mengalami pecah pembuluh darah matanya sampai saya mengalami kesulitan Bu, izin mengalami kesulitan. Ya, Mas, awalnya ini tunjukkan. Awalnya ini dia cukup ini karena memang sehat-sehat selalu. Mengalami kesulitan di saat saya mau berurusan untuk merujuk atas nama Bayi Fadilah ini. Sampai saya ada inisiatif, langsung saya bawa ke Rumah Sakit Cisendo Bandung bersama Makan Nasional. Di sana dokter pun menyatakan sangat kaget, janggal sekali karena mungkin dari sekian ribu pasien baru mengalami dengan diagnosa DBD seperti ini. Sampai sekarang makanya kotor belum ada, ya kan? Kenapa tadi saya sempat sedikit ini karena memang saya berharap, ya terima kasih juga teman-teman yang dari Komisi 4 sudah melakukan kunjungan. Cuma tadi disampaikan juga, kenapa Bapak sebagai sekretaris itu pun juga seperti ini. Tidak ada komunikasi dengan itu. Makanya saya berharap yang pernah datang ke sana ke keluarga saya, baik yang dari Demokrat, Nasdem maupun dari PDIP khususnya di Komisi 4 itu, ya seperti apa tindak lanjutnya, gitu. Ya mungkin ibu juga merasakan bagaimana saya sebagai keluarga, sebagai tulang punggung itu kan, sekarang kehilangan mata, itu kan dengan gampang sekali direktur dokter ini selesai, itu kan selesai seperti apa? Itu kan, kok kenapa ini pelayanan direktur yang begitu tidak seperti itu Bu? Dan permasalahan tadi disampaikan tentang tanah, ya kan, sudah sekarang sesuatu masalah percaya seksual segala macam itu tidak bagus. Tetap saya konsentrasi pada saudara saya Bayi Fadilah, tolong saya minta pertanggungjawaban seperti apa, karena beliau memang sangat merasakan gimana penderitaannya sebagai tulang punggung keluarga, dan itu juga sampai-sampai sahabat saya ya kan Bang itu ya tidak berani melihat. Tapi alhamdulillah kenapa sih beliau kunjungan ke sana Bang tidak kerja? Malpraktek dan sengketa tenaga kerja outsourcing. Ya. Nah itu tadi Pak, yang sengketa tenaga outsourcing itu salah satunya yang saya bicara sama dokter Seremi itu, bukan dokter Seremi, dokter Erni, itu terkait parkiran. Jadi parkiran sama OB-nya, infonya itu belum terbayarkan gitu ya Pak. Boleh Ibu, sama berbaik kalau mendalam. Kami abaikan sebagai masyarakat. Turun. Lihat faktanya, jangan datanya. Faktanya bagaimana? Benar nggak sih mata orang sampai copot? Ya. Ada yang datang ke sana. Kebetulan Pak siapa Pak Black ya, panggilannya Pak Black. Ya, Pak Black.
Pak Haryanto. Datang ke sana tapi tindak lanjutnya bukan malah bela kami sebagai pengadu. Kami sedang pengadu. Seharusnya pengadu ini dibelain gitu. Atau didamaikan. Ada apa ini? Tapi ternyata sampai sekarang malah dibilang sudah selesai. Kan gitu. Selesainya di mana gitu. Jadi menurut saya sebagai masyarakat, keadilan sosial yang pertama, tolonglah jangan kita melihat bahwa semuanya ini, apalagi sebagai DPR mewakili kami sebagai masyarakat, itu hanya menghambat terhadap aturan. Saya ulangi, jangan sampai menghambat terhadap aturan. Kita tolong lihat kemanusiaan. Bagaimana kalau keluarga kita berobat sampai matanya copot? Terus tanggung jawab pemerintah daerah maupun DPR atau rumah sakit sekalipun ini tidak ada tanggung jawabnya. Ini kemanusiaannya di mana? Kalau peraturan itu bisa dibuat, yang membuatnya juga manusia. Tapi kemanusiaan datang dari hati nurani. Bisa kan gak berpikir, ya Allah, seandainya keluarga kita seperti ini, matanya sampai copot. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi keluarga yang dilecehkan. Bagaimana keluarga kita kalau dilecehkan? Tapi ternyata dengan dalih hukum dia menang. Ini kan pembenaran namanya. Tapi bukan kebenaran. Kebenaran siapa ini? Yang harus melihat. Ayo kita dulu sama-sama. Cari kebenaran, jangan pembenaran. Terakhir, saya juga berdoa masyarakat di situ. Masyarakat asli Cabang Bungin. Saya lahir di Cabang Bungin. Coba bayangkan, Ibu, Bapak, saya sampai merinding kepala saya. 6 bulan anak bekerja, security dan ini OB, ya, yang ngepel WC, yang nyapu kotoran, dengan gara-gara cuma administrasi kurang mereka tidak digaji sampai sekarang. 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau kita bicara itu aturan, administrasi itu bisa di atas meja. Kita catat sini, oh aturannya begini. Lantas kita mengabaikan kemanusiaan. Bapak, Ibu, tolong dengar kami. Kami anggap mewakili ini semua. Kami tidak berpihak kemana-mana. Jadi jangan sampai ada persoalan pribadi dikaitkan dengan persoalan lain. Tolong kemanusiaan kita bicara, nurani kita sentuh. Keluarga kita bekerja selama 6 bulan gara-gara administrasi mereka tidak diturunkan gajinya. Sementara 1 kali 24 jam mereka mengabdikan diri kepada rumah sakit. Cuci speed tank, sapu-sapu. Karena kalau kita bicara administrasi tidak bisa bekerja, yang kerja fisiknya. Tenaga mereka yang kerja. Apakah tidak ada toleransi? Pertanyaan saya itu di garis bawahi, Bu, ada nggak toleransi gara-gara administrasi lantas mereka nggak digaji? Nah, jadi kita harus bicara kemanusiaannya. Dari bulan berapa Pak yang nggak ada gajinya? Mei sampai Mei. Itu ada 3 orang tuh yang nggak digaji. Ini perwakilannya. ya Mei sampai bulan Oktober. Ya. Oh, Oktober. Oktober, Bu, ternyata ini. Nah, sekarang masih terjadi ada Jadi sudah di-cut, seharusnya setelah di-cut diselesaikan. Ya. Kalau saat kita dikuatkan, Bu, ini malah kesulit. Kita punya anak begini, butuh makan. Nah, ini kesulitannya jadi begini, mohon perlu digarisbawahi sama Ibu Dewan, Pak Kami, Ibu Ketua ya, digarisbawahi. Ada enggak toleransi gara-gara administrasi lantas dengan mudahnya ini karena tidak sesuai administrasi tidak digaji. Yang kerjanya kan bukan administrasi. Ini orang kampung yang awalnya tidak pakai administrasi. Lantas datanglah administrasi dadakan. Setelah ada administrasi dadakan, belum terselesaikan, keluar dengan di-cut PT-nya. Gitu. Lantas kaitannya dengannya bekerja apa? Kok sampai tidak digaji? Nah, ini saya mewakili para pekerja. Dan tadi sudah mewakili masyarakat juga. Ini tolong Ibu Ketua, Bapak Sekretaris, saya mohon
Jangan bicara administrasi, karena administrasi yang mungkin Bapak lebih afdol, lebih pandai, dan yang lain-lain lebih pandai atur-atur administrasi diciptakan oleh manusia sendiri. Tapi apakah itu yang harus diabdikan kepada ibu aturan? Jadi jangan mengabdi terhadap aturan menurut saya, karena kemanusiaan juga harus dipikirkan. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi tolong catatan penting buat Bapak Sekretaris, Ibu Ketua, tolong pertanyaan saya hanya satu itu, tidak kurang tidak lebih satu. Bolehkah gara-gara kurang administrasi mengabaikan kemanusiaan yang selama 6 bulan anak-anak bekerja tidak digaji? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini pro bono demi masyarakat. Makanya saya mohon kepada DPRD jangan cuma tahu hanya aturan, tapi hati nuraninya berada di masyarakat. Kalau hati nuraninya tidak ada, tidak mungkin ada keadilan. Nanti kalau ini berkasnya administrasinya tidak begini, yang jago administrasi ya pemerintahan loh. Mana bisa masyarakat yang jago administrasi? Komponen juga kadang-kadang tidak punya. Jadi harus hati nurani digali. Ini bagaimana faktanya, bukan katanya atau datanya Bu. Kalau ibu ini kan anggota DPR ini kan manusia Bu. Pekat memberi keadilan. Dan saat demo itu kebetulan saya ketua GMC, Gerakan Masyarakat Sabang. Beberapa rangkaian kebetulan sudah diurai sama teman-teman semua, dari hal-hal pelecehan, martah juga yang sampai copot, diangkat, dan hal-hal lain. Menurut pandangan kami, kenapa kami melakukan demo waktu itu bersama masyarakat Sabang ini? Itu emang di rumah sakit kebetulan bobrok. Bau baik. Kenapa saya bilang itu bobrok? Jadi kalau saya lihat dan beberapa masyarakat yang datang ke rumah kami atau kantor kami melaporkan hal tersebut, ada beberapa poin, bukan cuma itu aja. Pelayanan, terus ruangan ada juga bilang nggak ada. Ini ada apa kan gitu? Ya mudah-mudahan Ibu Ketua sama Bapak Sekretaris di sini mewakili kami sebagai masyarakat, gitu. Jangan mewakili pejabat. Jadi karena pada dasarnya Bapak DPR dan Ibu ya ini jelas mewakili kami sebagai masyarakat. Kami boleh dong berprasangka bahwa Bapak dan Ibu bukan mewakili kami, karena dimulai tadi ini kan bukan konflik sebentar gitu, berbulan-bulan. Berita juga luar biasa, pemberitaan, laporan dan sebagainya. Kami mengadu udah kemana aja sebagai masyarakat, sampai melakukan demo. Tapi adakah yang datang? Ada apa sih ini? Ada apa? Jadi jangan sampai itu berdasarkan laporan dari pejabat, contoh utamanya pejabat. Ibu, ini di perkara-perkara ini tidak ada putusan menang atau kalah, atau benar atau salah Ibu. Ya. Nah, ini korban-korban semua itu masyarakat tidak punya. Yang harusnya dari awal itu dibantu atau difasilitasi oleh wakil rakyat. Kami sudah mengadu. Kami ini membantu pro bono, tidak ada kepentingan. Kita pro bono. Nah, terkait dengan penetapan Bayu Padilla, ini penetapan pengaduan nomor 46 dari untuk NDP 8/2025 itu. Nah, terkait itu memang kami tidak hadir karena waktu
kami meralat itu. Karena MDP hanya menyidangkan profesinya gitu, atau orangnya, atau oknumnya, bukan peristiwanya. Jadi ada pengaduan baru Ibu, pengaduan baru pimpinan MD 0101 MDP garing 1684 garing 11 2025. Nanti boleh di print. Ya, ini udah ada di sini. Lain Bu, lain. Oh beda. Beda Ibu. Maksimal Coba jelasin ya. dikirim ke Pak Isam. Jadi jelasin gini ya, bahwa narasumbernya awalnya itu Bayu. Ayo. Kita ubah jadi narasumbernya itu istri Bu. Istri. Karena si korban kan nggak mungkin Bu jadi narasumber, sementara dia kesakitan terus. Iya. Jadi kita ubahlah kronologinya istrinya, karena istrinya yang tiap hari dapat dia. Itu pertama ya. Terkait ini Bu, terkait penyelesaian. Nanti kalau mau tanya RSUD, ada apa di RSUD 24 jam? Harusnya dari awal mengundang kami Bu. Karena dokter RI cuma dari jam 8 sampai jam 3. Itu pun kadang-kadang bolong-bolong. Dan manajemen pun itu cuma jam kerja. Kami bersama security Bu dengan keamanan, kami ada 24 jam. Kami tahu semua. Harusnya pada waktu ada keluar masyarakat, harusnya buru-buru tampung kami, undang kami. Kenapa nih? Kalau fungsi DPRD sebagai pengawasan. Kami sebenarnya pengen mengundang dari awal. Tapi kami yang pengen diundang, kami yang mengundang Pak Arianto, Pak Budi untuk datang. Jadi jangan dilihat nanti di framing ini saya Heri Wijaya Bu, framing selama ini saya. Ya, yang di framing selama ini masalah masyarakat di framing menjadi masalah individu. Kalau saya menaungi anak-anak lokal bekerja di security, di cleaning service, itu memang benar Bu. Karena kami juga punya hak juga UMKM bekerja. Dia khusus dulu, gak apa-apa sebenarnya Mas. Artinya profil saya dulu nanti biar tidak saya dari Widya itu. Tapi sekedar gambaran bahwa diskusi kita ini, audiens kita ini, RDP kita ini ada poin-poin nanti yang finalnya terkait kebobrokan birokrasi dan juga tindak pidana korupsinya. Mau sholat? Masih makan? Yang mau sholat ya apa? Nanti masuk lagi. Ya, untuk poin malprakteknya tadi sudah disampaikan yang masalah utama Bu. Nah, coba tadi sekali lagi biar memperjelas di Bayu Padilla, Ibu. Iya. Coba dibaca juga. Iya. Itu di kalimat menimbang Ibu. Iya. Nomor 1 bahwa pengadu telah mengajukan pengaduan pada Majelis Disiplin Profesi atau MDP melalui surat tertanggal 18 Juni. Itu memang benar Bu. Untuk kami sidangnya tidak hadir. Karena ini mengundang Dr. Rugi, kepala lab. Iya. Nah, akhirnya kami ralat menjadi pengaduan tertanggal 13 November. Iya. Karena harusnya kalau mau membuka semua, termasuk ada tindak lain daripada manajemen, itu tidak disebutkan personnya atau dokternya. Nah, jadi yang sekarang ada penetapan itu memang kami tidak hadir sepenuhnya waktu itu karena memang ada penulisan yang memang Bayu sendiri ya waktu itu ya, yang hanya kenal dokter Rugi, yang lain dikira gini Bu, dikira Bayu penyidikan itu nanti atau pemeriksaan akan berrantai ke semua yang padahal tidak. Jadi MDP tidak akan menyidangkan nama yang tidak disebut. Jadi masih ada sekarang Bu di MDP. Dan tadi seperti yang dibicarakan Pak ini, ada sekalipun apakah Ibu hanya melihat data? Nah, pertanyaannya, Ibu belum pernah kan melihat Bayu langsung? Bayu itu Bu, itu bikin video menyampaikan ingin dilihat Pak Bupati sebetulnya kemarin, ingin dilihat Komisi 4. Nah, tapi setelah sewaktu Pak Arianto dan Pak Budi itu turun langsung sampai sudah diterangin sama Pak Edi, tapi menurut saya segera nonton aja agar nanti gambarannya teknisnya nanti bisa kita proses lagi. Yang pertama poin komplain masyarakat sebetulnya dari demonstrasi masyarakat sampai skandal ruang kosong, kamar kosong. Ini nanti saya terangin juga karena kami melihat, kami punya videonya ada lengkap.
meninggal di ruang IGD. Yang kedua, malpraktek. Yang sudah disampaikan Pak Edi, baik dari korban mata buta, operasi tanpa izin, dan pelecehan. Yang ketiga juga dari outsourcing atau UMKM lokal atau pekerja lokal, dari pengusaha kontrak sepihak, dari alur domba masyarakat, sampai ke karyawan lokal lingkungan yang tidak dibayar selama 6 bulan sampai saat ini. Yang terakhir 6 bulan Ibu. Yang terakhir yang saya mau buka kemarin, walaupun saya juga tadi mungkin nanti tidak ingin detail karena mungkin nanti itu masuk dalam ranah APH. Tapi saya gambarkan aja, yaitu kebobrokan birokrasi dan tindak pidana korupsi yang sudah terjadi dan sudah menakar. Nanti poin detail akan saya cari itu. Seperti itu. Yang di sini nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan Komisi 4. Mungkin Bu, Pak. Sekarang itu udah ada. Iya. Bayar. Bu, mau nonton Ya Pak, maaf ya Pak, saya harus bayar Bapak. Oh ya. Ya. Siap, siap Pak, segera. Tidak apa-apa Pak ya saya. Oh iya benar Pak Jiwan. Bu, lancar terus. Ini yang perlu dibayar sulit itu. Siap, siap. Biar kita cair, Bu. Insya Allah minggu depan Pak. Pak, makasih Pak.